Saudara-saudara sekalian, kami di sini menuntut Pertamina supaya hadir. Pertamina General Manager tersebut untuk menandatangani kesepakatan ikut mendukung pembatalan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan Jokowi. Saudara-saudara sekalian, kami menuntut pimpinan Pertamina Sumatera Utara. Kami menuntut pimpinan Pertamina Sumatera Utara hadir ikut menandatangani. Ini perusahaan nasionalis, bukan perusahaan asing. Kemana Pertamina? Baik, saudara-saudara sekalian, maju satu langkah. Kami meminta bapak-bapak sekalian agar pimpinan Pertamina datang di sini mendengarkan aspirasi kami. Jangan hanya tidur di belakang, hitungi dolar. Kami mohon kepada pimpinan Pertamina untuk hadir mendengarkan aspirasi rakyat. Ini perusahaan nasional. Baik saudara-saudara, nampaknya direktur Pertamina kurang mendengar, kurang mendengar. Maju lagi satu langkah. Maju. Kami mohon. Belah situ. Kami mohon pimpinan Pertamina hadir. Kami ingin membuat surat pernyataan bahwasanya pimpinan Pertamina ini mendukung penolakan harga BBM. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Saudara-saudara sekalian, berulang kali pemerintah kita senantiasa menjadikan kita rakyat-rakyatnya. Rakyat yang ketika beberapa waktu yang lalu mereka datangi, mereka janjikan dengan janji-janji palsu. Yang pada beberapa waktu yang lalu mereka menemui kita, mendatangi kita, kita harus masuk ke dalam palet untuk menunjukkan simpatinya pada kita masyarakat. Untuk sekian kali masyarakat kembali dikorbankan atas kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyatnya. Bapak Ibu dan sekalian, bertahun-tahun yang lalu, tatkala kita di bawah pemerintahan Orde Baru, di bawah pemerintahan rezim Soeharto, pemerintah tidak pernah mencabut subsidi karena kegagalan mereka. Ketika pemerintah merasa kebobolan, tidak pernah terjadi APBN yang tekor. Kenapa? Pemerintah di masa lalu justru berhasil menjaga kesejahteraan rakyatnya dengan menjadikan nilai tukar mata uang rupiah kita pada level yang cukup baik, sekitar Rp2.300. Ketika harga rupiah kita itu per dolarnya adalah berkisar Rp2.300, harga minyak kita hanya berkisar Rp700. Artinya 1 liter minyak di negeri ini kurang dari $1 harganya. Tapi hari ini pemerintah gagal menurunkan dolar, menaikkan nilai tukar rupiah kita. Mereka gagal dalam sistem ekonomi makronya. Lalu di tengah kegagalan itu mereka menutupi kebodohan mereka, kebobrokan birokrasi, ketidakbecusan mereka dalam memerintah dengan menjadikan rakyat sebagai korban, menaikkan harga BBM. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwasannya pemerintah selalu beralasan subsidi APBN kita tekor karena mensubsidi BBM. Mereka mengatakan bahwasannya BBM subsidinya akan dialihkan kepada hal yang lebih baik. Ini lagu lama. Raja yang perlu dibayar. Sudah siapa nyata bahwasannya adalah hasil minyak. Ini adalah minyak. Tapi pemerintah tidak pernah berusaha mengubah minyak itu sendiri. Mengubah dari minyak mentah, dari solar dan kayu. Tapi yang sengaja melakukan minyak tidak menjualnya kepada asing, untuk kemudian diolah di luar negeri, lalu
Setuju? Maka pada hari ini kita mendesak pemerintahan Jokowi JK jika tidak mampu memimpin negara ini, memperbaiki ekonomi rakyat ini, menjadikan negara ini berdaulat di hadapan asing, sebaiknya Jokowi mundur dari jabatannya. Setuju? Karena masih banyak dan sangat banyak anak-anak bangsa ini yang mampu memimpin, yang mampu mensejahterakan rakyat, yang mampu memperbaiki ekonomi kita tanpa harus mengorbankan rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM. Setuju? Baik, kita dengarkan tanggapan dari pihak Pertamina. Mudah-mudahan ke depan pihak Pertamina diberi kesempatan lebih besar untuk mengelola minyak di negeri ini dan bukan asing saja. Benar Pak ya? Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang telah berkenan menyuarakan aspirasinya di depan Pertamina. Kami dari pihak Pertamina, Marketing Operation Region 1 Pertamina, pertama-tama tentu menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah dilakukan aspirasi secara tertib, teratur, dan kita harapkan sampai nanti selesai juga akan tetap itu seperti itu ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terkait kenaikan harga BBM, Pertamina dalam posisi sebagai pelaksana atau operator dari penyaluran BBM bersubsidi yang ditugaskan pemerintah kepada kami. Jadi, dan itu diatur dalam undang-undang. Kita sebagai badan usaha dan tentu teman-teman semuanya juga ini kan paham bahwa kita sebagai warga negara termasuk juga lembaga negara, badan usaha negara harus tertib dengan hukum. Dalam hal ini, sekali lagi terkait kenaikan BBM, kita hanya sebagai operator. Kita tidak punya wewenang untuk menentukan harga dari BBM itu seperti apa, karena itu sepenuhnya adalah kebijakan dari pemerintah dan Pertamina adalah sebagai satu-satunya operator. Kebetulan kalau di Medan itu selain Pertamina ada dua badan usaha lagi yang ditugasi. Jadi kalau di sini ada 3 badan usaha, tapi di beberapa daerah kita satu-satunya operator. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait ini, Bang. Kalau untuk itu misalnya akan disampaikan